Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak usia 3 tahun dibunuh ayah kandungnya sendiri. Kerbau ngamuk seruduk warga saat akan disembelih. Arus balik libur Idul Adha Bandara Suta dipadati penumpang. Momentum Idul Adha, Polres Serang memotong 8 sapi dan 38 kambing. Pemotongan hewan kurban ini dilakukan di halaman Polres Serang bersama warga dan pimpinan pesantren. Penyerahan hewan kurban usai sholat Id ini diserahkan langsung oleh Kapolres Serang, AKBP Chandra Sasongko didampingi Wakapolres dan para PJU Polres Serang. Usai disembelih, daging kurban dibagikan kepada warga yang tidak mampu dan ke sejumlah pesantren yang ada di Serang Timur. Kita berhasil mengumpulkan 8 sapi dan 38 ekor kambing. Kemudian sebagian sudah kita distribusikan juga ke pondok pesantren yang ada di sekitar kita. Kemudian hari ini kita kurbankan 6 ekor sapi di sini. Nanti kita akan bagikan kepada warga dan masyarakat sekitar Polres. Semoga nanti kegiatan ini bisa bermanfaat. Dengan ibadah kurban, mengajarkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial, sejalan dengan tugasnya sebagai kepolisian selaku pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Meskipun mengganggu kebersihan, keindahan, dan ketertiban, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon belum berani menertibkan alat peraga kampanye APK yang terpasang di sepanjang jalan protokol. Menurut Kabid Trantibum Dinas Satpol PP, pihaknya tidak dapat menertibkan spanduk-spanduk yang termasuk dalam APK, meskipun dipasang di tempat-tempat yang dinilai melanggar aturan dan belum memasuki tahapan kampanye. Hal ini disebabkan karena tidak adanya instruksi dari Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu Kota Cilegon, sehingga jika langsung ditertibkan, dikhawatirkan akan bergesekan langsung dengan para calon wali kota. Jadi kalau kita ketiga sesuai dengan aturan, kalau emang itu melanggar aturan dan sudah berkoordinasi dari pimpinan dan istilahnya menegakkan apa yang sudah seharusnya dijalankan, kita laksanakan sesuai dengan istilah itu. Itu yang melanggar itu seperti apa aja, Pak? Ya mungkin kalau misalkan kan ada batasan tuh, biasanya kalau misalkan ada di jalur-jalur tertentu yang protokol yang merupakan istilahnya jalur utama yang tidak harus steril, itu yang mungkin jadi prioritas dan biasanya itu jadi atensi pimpinan. Kita juga biasanya bekerja berdasarkan perintah ya, tidak kita sendiri. Meskipun demikian, pihaknya mengaku siap untuk menertibkan spanduk calon wali kota dan wakil wali kota jika mendapatkan instruksi dari pihak terkait. Sebelumnya, Bawaslu belum bisa memberikan instruksi untuk penertiban spanduk tersebut, lantaran saat ini belum ada peserta resmi yang mengikuti pemilihan kepala daerah, dan seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah setempat. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Kayu biasa dijadikan bahan baku sejumlah barang-barang dan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, ataupun lemari. Namun kayu juga bisa dijadikan sebagian bahan dasar pembuatan jam tangan dan banyak diminati warga. Jam tangan ini diproduksi oleh Rizky Febriani, warga Kampung Ciekek, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Berawal dari hobi kayu, Rizky mulai mencoba keberuntungan dengan membuat jam tangan kayu sejak tahun 2016 lalu.
Seiring berjalannya waktu, jam tangan kayu milik Rizky kian diminati masyarakat, bahkan berhasil mencuri perhatian dunia. Pelanggan yang memesannya pun hampir dari seluruh daerah, bahkan dari Aceh hingga Papua. Jam tangan kayu dengan merek Kaywood Swatch ini bahkan sudah terjual ke berbagai negara, bahkan kerap dijadikan buah tangan bagi tamu di luar daerah maupun di luar negeri. Dalam menjalankan usahanya, Rizky biasa dibantu sang suami dan 5 orang karyawannya. Dalam sepekan, usaha miliknya mampu membuat 50 jam tangan. Bahan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari kayu jati, maple, hingga kayu jenis rosewood. Untuk harga jual sendiri mulai dari 500 hingga 800 ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan bahan baku yang digunakan. Dalam sebulan, Rizky mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah. Kapasitas kita itu 1 minggu itu bisa 15 pieces jam tangan full kayu, di mana mata rantainya kayu dan juga kepalanya kayu. Kalau untuk kombinasi dengan tenun baduy itu bisa 50 pieces seminggu. Gitu. Untuk jam tangan kayu itu ada 2 kombinasi kan ya, strap menggunakan strap non kayu dan juga menggunakan strap kayu. Nah, yang non kayu itu biasanya kita menggunakan tenun baduy, kulit, ekoprint ataupun batik itu di harga 500.000. Sedangkan untuk yang full kayunya itu di harga 700.000 sampai 800.000. Selain jam tangan, Rizky juga membuat berbagai kerajinan lainnya yang berbahan kayu seperti patung badak, gantungan tanda pengenal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.